觉不错。老师，我一直待你如亲生儿子一般，为什么？为什么？你为什么一直都不传给我？一切都值得。Selamat datang, para pejuang dari benua Douki. Hari ini, kita akan memulai sebuah perjalanan besar. Perjalanan yang penuh dengan kekuatan, kehilangan, balas dendam, persahabatan, dan pengejaran kekuatan yang tiada akhir. Inilah kisah tentang seorang anak laki-laki yang bangkit dari jurang kehinaan menjadi legenda. Ditakuti dan dihormati di seluruh dunia kultivasi. Jenius yang jatuh, kaisar api, pria yang menantang aula jiwa, dan sosok yang berani melawan takdir itu sendiri. Dalam video ini, kami akan membawamu menyelami kisah lengkap dan mendalam dari Battle Truth The Heavens, mulai dari kejatuhan Xiaoyan hingga kebangkitannya yang gemilang di season 6. Ini bukan sekadar rangkuman biasa. Ini adalah penjelajahan mendalam tentang setiap karakter, setiap titik balik, dan setiap pertarungan yang membentuk legenda ini. 纳兰小姐不是解除婚约的契约，纳兰嫣然与我萧家再无半点。嫣儿，还是我来吧。Season 1, Jenius yang jatuh dan rahasia Yao Lao. Kisah kita dimulai di benua Douki yang luas dan misterius. Dunia yang tidak dikuasai oleh politik atau uang, melainkan oleh kekuatan Douki, energi yang menentukan kekuatan bela diri, kekuasaan, dan bahkan kelangsungan hidup. Di benua ini, para ahli bisa terbang melintasi langit, membelah gunung, dan memerintah kerajaan. Di dalam kekaisaran Jiama, dalam klan Shao yang sederhana namun bangga, hiduplah seorang anak bernama Xiaoyan yang dulunya dipuji sebagai seorang jenius. Pada usia 4 tahun, Xiaoyan telah mulai berlatih Douki. Dan pada usia 10 tahun, ia sudah mencapai tahap ke-9 Douki, tingkat yang bahkan sulit dicapai oleh kebanyakan orang dewasa seumur hidup mereka. Penduduk kota memujinya sebagai bakat langka yang hanya muncul sekali dalam satu generasi. Keluarganya, teman-temannya, bahkan keluarga kerajaan kekaisaran Jiama menaruh harapan besar di pundaknya. Namun, takdir bisa begitu kejam. Di usia 12 tahun, kultivasi Xiao yang tiba-tiba terhenti. Tak peduli sekeras apapun dia berlatih, seberapa banyak sumber daya yang dia gunakan, Douki-nya tak lagi berkembang. Bahkan, dia justru menjadi semakin lemah. Tahun demi tahun berlalu. Jenius klan Shao berubah menjadi bahan tertawaan, dicemooh oleh semua orang di sekitarnya. Dari yang dulunya dikagumi, kini dia menjadi objek belas kasihan dan hinaan. Tapi, kenapa? Rahasia itu tersembunyi di dalam sebuah cincin hitam sederhana yang Xiao yang kenakan sejak lahir. Cincin peninggalan mendiang ibunya. Tanpa sepengetahuannya, cincin itu menyegel jiwa seorang ahli Douzun yang perkasa, Yao Chen, yang dikenal dunia sebagai Yao Lao, kaisar obat. Selama bertahun-tahun, jiwa Yao Lao tanpa sengaja menyerap energi kultivasi Xiaoyan untuk mempertahankan eksistensinya, menyebabkan kekuatan Xiaoyan terus melemah. Sampai pada suatu hari yang menentukan, saat Xiaoyan berada di titik terendah dalam hidupnya, dia akhirnya bertemu dengan jiwa Yao Lao dalam cincin tersebut. Yao Lao meminta maaf dan menawarkan diri menjadi gurunya, berjanji akan membantu Xiaoyan merebut kembali kekuatannya dan membalas dendam pada mereka yang telah menghinanya. Sejak saat itu, hidup Xiaoyan berubah. Di bawah bimbingan rahasia Yao Lao, dia mulai berlatih diam-diam. Pengetahuannya tentang alkimia, teknik bertarung, dan kultivasi Douki melesat melampaui pemahaman biasa. Namun, Xiaoyan tahu dia tidak bisa menunjukkan kekuatannya terlalu cepat. Ia dengan sabar menahan hinaan, ejekan, dan tatapan merendahkan, menunggu saat yang tepat. Saat itu pun tiba, saat badai datang dalam wujud klan Nalan. Nalan Yanran, cucu dari Yun Yun sang pemimpin sekte kabut misti, datang ke klan Shao dengan sebuah pengumuman. Bertahun-tahun lalu, klannya telah mengatur pertunangan antara dirinya dan Xiaoyan saat mereka masih kecil. Namun, melihat Xiaoyan yang kini lemah dan menyedihkan, Nalan Yanran datang untuk membatalkan pertunangan itu, secara terbuka mempermalukan Xiaoyan dan mempermalukan seluruh klannya. Itu menjadi pukulan terakhir. Xiaoyan, yang terbakar oleh amarah, menantangnya untuk berduel. Namun, tidak langsung. Dia berkata, "Beri aku 3 tahun. Dalam 3 tahun, aku akan berdiri di hadapanmu dan mengalahkanmu. Setelah itu, akulah yang akan memutuskan apakah pertunangan ini dibatalkan atau tidak." Seluruh kekaisaran Jiama menertawakannya. Bagaimana mungkin seorang jenius yang telah jatuh bisa mengalahkan Nalan Yanran, bintang yang sedang naik daun dan murid langsung dari sekte kabut misti, hanya dalam waktu 3 tahun? Namun mereka meremehkan tekad Xiaoyan dan kekuatan lelaki di dalam cincinnya. Jalan menuju kekuatan. Latihan pun dimulai. Dengan Yao Lao di sisinya, Xiaoyan memulai latihan intensif secara diam-diam. Ia menjelajahi pegunungan yang dalam, mengasah tubuh dan pikirannya, berburu binatang buas, mempelajari teknik Dou yang kuat, dan menguasai seni alkimia. Di dunia Douki,
Seorang alkemis memiliki pengaruh yang luar biasa. Mereka dapat meracik pil yang melampaui batas kultivasi, menyembuhkan luka yang mematikan, bahkan membangkitkan orang yang sekarat. Yao Lao mengajarkan Shao Yan tidak hanya cara bertarung, tetapi juga bagaimana menjadi salah satu alkemis terhebat sepanjang masa. Selama berlatih, Shao Yan juga mulai mengumpulkan Heavenly Flame, api mistis yang lahir dari langit dan bumi, yang mampu membakar apapun. Setiap Heavenly Flame adalah entitas yang kuat, dan hanya para kultivator terhebat yang bisa menjinakkannya. Target pertama Shao Yan adalah Green Lotus Core Flame, yang tersembunyi di dalam pegunungan yang berbahaya. Namun jalannya dipenuhi oleh musuh. Shao Yan menghadapi bandit-bandit kuat, klan-klan saingan, dan juga mulai membentuk ikatan dengan sekutu-sekutu yang kelak akan menjadi kunci perjalanannya, seperti Shao Suner, sahabat masa kecilnya yang diam-diam berasal dari klan Gu, klan kuno yang sangat kuat. Namun, perjalanannya bukan hanya tentang kultivasi dan balas dendam. Hati Shao Yan dipenuhi luka yang dalam. Dia merindukan ibunya, yang kematiannya penuh misteri. Ia menyalahkan dirinya atas penderitaan ayahnya, dan merasakan beban kelangsungan hidup klannya di pundaknya. Janji 3 tahun itu menjadi lebih dari sekadar duel. Janji itu menjadi bahan bakar bagi seluruh kehidupannya. Puncak Season 1. Janji 3 tahun pun dimulai. Dari kisah ini, kita belajar bahwa hidup adalah campuran antara penderitaan, pengorbanan, dan harapan. Akhir dari satu bab bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari bab lain yang menunggu untuk dituliskan. Terima kasih telah menonton. Yao Chen。